Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya yang saat ini sedang lagi terpuruk, lagi susah, lagi capek karena dikejar-kejar hutang, kemudian merasa dirinya sudah hampir putus asa ya karena disebabkan kesulitan hidup. Yuk, saya mengajak teman-teman semuanya, yuk tonton video ini hingga akhir dan jadikan ini sebagai motivasi buat teman-teman semuanya ya. Di video ini saya ingin memberikan motivasi, memberikan semangat kepada teman-teman semuanya bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapin, sebanyak apapun hutang yang sedang kita tanggung saat ini, percayalah bahwa insya Allah Allah akan menolong kita dan Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang sedang kita hadapin. Oke, baik teman-teman semuanya, tapi sebelum itu yuk kita doa dulu. Kita minta kepada Allah, kita lapor ke Allah atas kesulitan yang sedang kita hadapin, atas keterpurukan hidup yang sedang kita jalani saat ini. Kita minta ke Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan membimbing kita untuk terus berada di jalannya ya, sehingga kita dibimbing oleh Allah untuk bisa menyelesaikan semua utang-utang kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Tapi sebelum itu, ayo kita sholawat dulu bersama-sama ya. Karena salah satu syarat supaya doa kita cepat terkabul itu adalah kita memperbanyak sholawat. Ikutin saya ya. Yuk mari kita bersalawat 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Yuk aminkan doa ini ya teman-teman semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang menguasai dunia ini. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang memahami dan mengerti akan diri kami. Terima kasih ya Allah atas segala keberlimpahan hidup yang kami rasakan saat ini. Kami sehat, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga, kami masih bisa menghirup udara yang segar. Walaupun saat ini kami sedang tertimpa kesulitan, hidup kami sedang terpuruk, tapi nggak apa-apa ya Allah. Semuanya adalah bentuk kasih sayang darimu, yang itu adalah Engkau memberikan pelajaran kepada kami bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang memiliki dunia ini. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang menguasai diri kami. Ya Allah, jika memang semua kesulitan yang kami tanggung saat ini, banyaknya hutang yang kami alami saat ini, keterpurukan hidup yang kami jalani saat ini, disebabkan karena semua dosa dan kesalahan kami, ampuni kami ya Allah. Maafkan semua maksiat yang kami lakukan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, untuk terus berada di jalan-Mu. Tuntun kami ya Allah, untuk bisa menyelesaikan semua persoalan yang kami jalani. Kami menyadari ya Allah bahwa kami lemah, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, jangan jadikan semua kesulitan yang kami alami saat ini sebagai jalan bagi kami untuk tidak patuh kepadamu. Maafkan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segalanya ya Allah. Engkau maha baik, Engkau maha bijaksana, Engkau maha mendengar doa-doa kami. Maafkan kami ya Allah jika kami belum yakin kepadamu. Maafkan kami ya Allah jika kami tidak pandai bersyukur kepadamu. Tapi apapun itu kami yakin ya Allah karena Engkau adalah Tuhan kami yang selalu mendengar doa-doa kami. Mohon ya Allah bimbing dan tuntun kami untuk bisa menyelesaikan semua persoalan yang kami hadapi. Gak apa-apa ya Allah, saat ini kami sedang terpuruk, kami sedang kesusahan, tapi kami yakin ya Allah, ini adalah bentuk kasih sayang-Mu kepada kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Maafkan kami, bimbing kami, dan ridhoi hidup kami ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi alamin. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik teman-teman semuanya. Sekarang saya ingin kasih motivasi kepada teman-teman semuanya. Mulai hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa sudahlah, sesulit apapun kondisi kita, sebanyak apapun masalah kita, sebesar apapun utang kita, sudahlah mulai hari ini ayo kita titipkan semuanya kepada Allah.
karena hanya Dia yang tahu, hanya Dia yang bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Nah, mulai hari ini tugas kita adalah ayo kita perbanyak taubat, kita banyak minta ampun kepada Allah. Jangan pikirkan bagaimana Allah nanti menyelesaikannya. Yang penting kita adalah fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus untuk berlatih melaksanakan ibadah, sholat kita perbaikin, kemudian ibadah-ibadah yang lain, misalnya kita perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, kemudian dia berusahalah untuk bangun malam. Insya Allah teman-teman semuanya yakinlah bahwa pasti Allah akan menunjukkan jalan. Tapi dengan syarat seperti yang saya katakan kemarin ya, bahwa apapun masalahnya, pada intinya sebenarnya adalah cuma 3 hal. Yang pertama, terima dulu segala kondisi apapun. Saat misalnya kita sedang banyak hutang, kita kesusahan, kebingungan, takut, segala macam. Nah, terima itu. Walaupun berat, tapi belajarlah terima, paksa. Berusahalah untuk memaksa supaya kita menerima, walaupun kita harus terpaksa. Kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita merasa berat sekali, tapi nggak apa-apa. Cobalah latih, katakan kepada Allah, ya Allah, aku ikhlas, aku ridho. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, mudah-mudahan ini jadi jalan ampunan darimu. Terus katakan, ucapkan itu, ya Allah, terima kasih ya Allah. Sudahlah, stop mengeluhnya, kemudian tahan lisan, jaga pikiran, jaga hati untuk tidak melakukan, sebisa mungkin untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah ya. Ya, seharusnya saat ini kita juga harus sudah memulai melakukan hal-hal yang disukai Allah, jangan melakukan hal-hal yang kita sukai. Tapi lakukanlah hal-hal yang disukai Allah. Misalnya apa? Ya, berbuat baik, perbanyak istighfar, banyak salawat dan lain sebagainya. Kemudian bersabarlah atas semua ujian itu. Percayalah bahwa seberat apapun ujian yang kita alamin, pasti kita sanggup, pasti kita mampu melewatinya, dan itu sudah pasti. Karena Allah sudah mengukur semuanya, bahwa Allah tidak mungkin memberikan ujian, memberikan masalah itu di luar batas kemampuan kita. Mungkin kita hanya sedikit bersabar ya, bahasa saya sedikit bersabar untuk menunggu pertolongan Allah itu datang. Yang terpenting bagi kita, kita jangan pernah putus asa, walaupun terasa berat sekali untuk untuk sabar dalam penderitaan itu, tapi sudahlah, paksakan diri supaya kita tetap sabar. Insya Allah, percaya teman-teman semuanya. Jangan pikirkan kapan Allah menolong, jangan pikirkan kapan doa Anda terkabul, jangan pikirkan bagaimana nanti caranya, bagaimana nasib saya ke depan, jangan pikirkan. Sudah pasrahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah, yang penting kita jalanin saja hidup, ya sebisa mungkin kita, semampu kita, kita berikhtiar, dan jangan lupa saat berikhtiar juga, terus ikatkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Sebut nama Allah, ya Allah tolong, ya Allah bimbing, ya Allah kuatkan, dan segala macamnya. Terus saat kita dikejar hutang, saat kita nggak ada uang untuk bayar hutang, panggil Allah. Ya Allah, saya ketakutan, ya Allah. Pokoknya dikit-dikit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Walaupun saat itu belum ada jalan keluar, ya sudahlah, terus berusaha. Teruslah panggil Allah, teruslah datang ke Allah, teruslah ketuk pintu Allah. Gak mungkin Allah itu gak menolong, percaya teman-teman semuanya. Maka bersabarlah, sabar. Selama ini Allah juga sudah sabar menunggu kita untuk bertobat. Mungkin saat inilah kita, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin, lihat 1 tahun ke depan, ketika teman-teman terus sabar, terus ridho, terus menerima, lihat 1 tahun ke depan, insya Allah saya yakin semua kesulitan yang Anda halapin, yang kita alamin, berapapun hutang kita, insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada cara lain teman-teman semuanya. Anda mau kemana? Gak ada. Hanya Allah satu-satunya pemilik dunia ini. Hanya Allah satu-satunya tempat kita mengadu. Hanya Allah segalanya yang bisa menyelesaikan semua persoalan kita. Gak ada yang lain. Ya sudahlah, kalau saat ini pun Anda sedang berikhtiar minta tolong ke teman misalnya, ke saudara, tapi mereka juga tidak bisa membantu, sudahlah, stop. Jangan lagi, cukuplah ke Allah saja. Cukuplah Anda kuatkan hati, kuatkan pikiran untuk terus bergantung hanya kepada Allah. Kalau Anda memang bisa berikhtiar, ya sudah berikhtiar semampunya. Kalau sudah tidak ada lagi, ya sudah, mau kemana. Jangan berpikir yang negatif, jangan mengikuti pikiran-pikiran atau bisik-bisikan yang bisa mencelakakan kita, misalnya ingin bunuh diri, jangan. Percaya sama saya teman-teman semuanya, insya Allah. Dan gak mungkin Allah bohong. Banyak kok kisah-kisah orang-orang yang dulunya terpuruk, tapi dia sabar, dia ridho, dia terima dulu, insya Allah akhirnya bangkit. Dan begitu juga halnya dengan kita ya, teman-teman semua yang saat ini terpuruk. Percayalah bahwa Allah pasti menolong.
Kemudian yang terakhir adalah sudahlah pasrahkan total sepenuhnya kepada Allah. Yakini saja bahwa satu saat nanti kita pasti akan menerima kebahagiaan itu. Satu saat nanti Allah pasti menunjukkan jalannya. Dan setiap sholat jangan lupa, saya kasih tips berdoa ya. Sebelum berdoa baca salawat dulu 10 kali seperti yang kita di awal tadi. Kemudian doa ke Allah, ya Allah berikan hamba petunjuk, yang dengan petunjuk itu hamba bisa sukses, hamba bisa kaya, hamba bisa menjadi orang yang bermanfaat, hamba bisa jadi banyak hamba bisa menjadi punya banyak duit. Beri petunjuk ya Allah, sehingga hamba bisa menolong orang-orang yang susah, sehingga hamba bisa fokus beribadah kepadamu. Pokoknya minta petunjuk. Kalimatnya, ya Allah berilah hamba petunjuk, yang dengan petunjuk itu aku bisa hidup sukses, yang dengan petunjuk itu aku bisa menyelesaikan semua hutang-hutangku, yang dengan petunjuk itu aku bisa keluar dari berbagai kesulitan ini. Selesai berdoa, kemudian Anda pun bersalawat lagi, tutup dengan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian tutup, amin. Nah, karena nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Menurut saya saat ini hanya 3 hal yang cara yang paling efektif, bahkan cara yang paling baik untuk bisa kita keluar dari semua kesulitan itu. Bukan hanya utang, semuanya. Ekonomi, rezeki, karir, semuanya. 3 tahapan ini kalau kita sudah masuk ke ranah itu, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Itu tadi, terima dulu semuanya, sabar menunggu pertolongan Allah. Yang ketiga, tawakal, benar-benar pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau Anda terlalu memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang lain, misalnya, percayalah Anda akan kebingungan sendiri. Kalau untuk amalan ya sudah, kalau Anda misalnya sudah selama ini sudah banyak mengamalkan sholawat, istighfar, sudah terus amalkan, terus dawamkan, terus rutinkan, terus istiqomahkan, insya Allah. Jangan tunggu kapan Allah menolong, sudah laksanakan saja. Kerjakan saja, rutinkan saja. Jadikan itu sebagai latihan, jadikan itu sebagai jalan ampunan atas semua dosa yang pernah kita lakukan. Kalau Anda berpikir menunggu kapannya terkabul, kapannya Allah menolong, itu namanya kemelekatan. Dan semakin kita berpikir ke sana, maka solusi itu, pengabulan doa itu akan semakin jauh. Nabi kita bilang itu, Rasulullah bilang bahwa setiap doa itu akan dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Ya sudah, sabar saja, berdoa saja. Tugas kita berdoa, tugas kita meminta, selebihnya lepaskan kepada Allah. Ketika Anda ketakutan misalnya menghadapi utang, ketika Anda jantungan atau gemetar gitu, ya sudah, bismillah, panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hadapin. Insya Allah teman semuanya. Jangan lari, jangan melawan, ikutin saja apa maunya Allah. Saya yakin dan percaya insya Allah teman-teman akan diberikan petunjuk. Walaupun saat itu Anda sedang dihina, dikucilkan, direndahkan, nggak dianggap, dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Anda dihina, nggak apa-apa Anda dimarahin, nggak apa-apa Anda dikucilkan. Yang penting Allah nggak menghina kita. Yang penting Allah nggak mengucilkan kita. Nah, kemudian yang terakhir ya, sebelum saya tutup, bahwa jangan lupa, berusahalah ketika mau tidur itu tetap berdoa kepada Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas pengalaman hidup yang sudah aku terima hari ini. Kepahitan, sedih, senang, semuanya adalah bentuk kasih sayangmu. Dan mulai hari ini teman-teman semuanya, jangan mengeluh lagi. Semua kesulitan yang kita alamin, semua hal yang terjadi pada diri kita yang tidak kita sukai, sudah tahan, simpan dalam hati, balikkan kepada Allah. Dia yang membolak-balikkan hati kita, dia yang menguasai diri kita. Maka semua hal yang terjadi pada diri kita, kembalikan kepada dia. Insya Allah teman-teman semuanya, lihat hasilnya. Kalau teman-teman percaya dan meyakini apa kata-kata saya ini, insya Allah saya meyakini paling lama setahun Anda bisa lihat hasilnya apa. Yang penting istiqomah, yang penting jalanin, yang penting stop mengeluh, diam, jaga lisan, jaga hati, jaga pikiran. Daripada Anda memikir yang aneh-aneh, daripada Anda capek memikirkan hutang, itu sudahlah, alihkan semuanya kepada Allah. Bagus Anda berzikir, apakah bersolawat, apakah beristighfar. Jangan terlalu fokus terhadap masalah. Masalah terlalu dipikirkan juga tidak selesai teman-teman semuanya. Maka ya sudah, daripada Anda misalnya duduk termenung, kemudian Anda kebingungan, ya sudah, katakan ya Allah, ya Allah, atau baca zikir la haula wala quwata illa billah. Yang selama ini sudah riyadhah sholawat Jibril misalnya 10.000 kali, sudah, kerjakan, lanjutkan saja. Semampu yang Anda pahami, semampu yang Anda tahu tentang amalan, sudah, kerjakan.
Dan ingat sekali lagi, jangan dipikirkan kapan Allah mengabulkan. Itu bukan wewenang kita. Tugas kita sebagai hamba hanya meminta. Kita tidak bisa memaksa Allah. Kita tidak bisa mengatur Allah. Tugas kita sebagai hamba itu hanya meminta. Selebihnya terserah Allah. Insya Allah ketika kita memang terus berada di jalannya, kemudian kita perbaiki diri, kita berusaha minta ampun, terus itu kita lakukan, insya Allah jalan keluar pasti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya sama saya teman-teman. Oke, itu aja ya. Mulai hari ini stop mengeluh. Saya ulangi, jangan mengeluh lagi. Tahan semuanya, nikmati kepedihan itu, rasakan kepedihan itu. Kalaupun Anda harus menangis, ya sudah, menangislah di atas saja. Kemudian yang terakhir, terima, sabar, tawakal, pasrah, ridho, terima segalanya. Insya Allah, ketika kita sudah tunjukkan bahwa kita terima, kita sabar, kita ridho, Allah akan tunjukkan jalan. Yang jalan itu tidak pernah kita sangka-sangka. Oke, semangat teman-teman semuanya. Saya tetap berdoa semoga Allah tetap membimbing kita, Allah mengampuni dosa kita, dan segera Allah mengeluarkan kita dari segala kesulitan yang sedang kita alami. Oke, demikian. Mohon maaf teman-teman semuanya ya. Mohon maaf, hari ini pagi saya mau berangkat kerja. Mohon maaf kalau WA tidak sempat saya balas ya, karena setiap pagi sampai sore itu saya kerja. Doakan saya juga ya, semoga saya juga tetap istiqomah, terus semangat membantu teman-teman semuanya. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.